إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك wasta'in billahi wala ta'jaz. Al-hadits. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim rahimahullah telah mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, tapi semuanya ada kebaikan. Masing-masing dari seorang mukmin yang kuat keimanannya dan yang lemah keimanannya masing-masing mempunyai kebaikan karena dia mempunyai keimanan. Walaupun yang satunya kuat dan yang satunya lemah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan taujih, memberikan nasihat dan arahan kepada umatnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Rasulullah SAW memberikan arahan dalam hadis ini agar umatnya bersemangat untuk mendapatkan dan untuk menggapai perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadanya di dunia maupun di akhirat. Dan dalam berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat tersebut agar seorang tidak menyandarkan kepada kekuatannya, menyandarkan kepada usahanya atau kemampuannya, tapi hendaknya dia minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ay wala tanqati', janganlah kamu terputus, janganlah kamu berhenti ketika seorang telah berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya. Jangan sampai dia terputus, jangan sampai dia berpaling, dan jangan sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang hendaknya seorang muslim bersemangat untuk menggapainya dan bersemangat untuk mendapatkannya adalah dia hendaknya bersemangat untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menggapai derajatnya orang-orang yang soleh,
untuk mendapatkan dan meraih darajatas shalihin, derajatnya orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus-menerus untuk berusaha mendapatkannya. Dikarenakan derajat orang-orang yang soleh itu adalah derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan tersebut yang akan menyampaikannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan akan menyampaikannya kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kedudukannya orang-orang yang saleh itu sangat besar. Kedudukannya sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dari para nabi, para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang betul-betul membenarkan Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang asyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman, dan itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang yang soleh sangat besar. Kedudukan orang yang soleh sangat mulia. Wa dzurwatus sholihin humul anbiya war rusul. Dan dzurwahnya, orang yang pertamanya, orang-orang yang soleh yang paling tinggi, yang paling pertama, mereka adalah para nabi dan rasul. Tapi bersamaan dengan hal itu, para nabi dan rasul, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan menjadi orang-orang yang soleh, untuk dimasukkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah beliau mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian dalam kehidupannya, dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya, dari satu gangguan kepada gangguan yang lainnya, dari saudara-saudaranya dan dari para wanita di kerajaan Al-Aziz. Nabi Yusuf mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin." Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku, Rabbi qad ataitani minal mulk, dari suatu kerajaan, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku ta'bir mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah waliku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan masukkanlah aku kepada orang-orang yang soleh. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikanlah aku hukum, yaitu ilmu, dan masukkanlah aku kepada orang-orang yang soleh. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah beliau diberikan berbagai macam mukjizat, diberikan berbagai macam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau memahami bahasa hewan, bahasa semut. Beliau pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah untuk dimasukkan kepada orang-orang yang saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Inilah doanya para nabi dan rasul.
mereka meminta kepada Allah untuk dimasukkan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita sebagai seorang manusia biasa yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaknya kita lebih bersemangat dan lebih pantas untuk berdoa kepada Allah untuk dimasukkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang yang soleh sangat penting. Kedudukan orang yang soleh sangat besar di muka bumi ini. Dengan keberadaan orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dan menjaga negara. Dengan sebab adanya orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari suatu negeri bencana dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna muhlikil qura bidzulmin illa wa ahluha muslihun." Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami akan menghancurkan suatu negeri dengan cara yang zalim sedangkan penduduknya itu muslihun. Sedangkan penduduknya mereka melakukan islah, melakukan kebaikan, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghancurkan negeri tersebut, tidak akan menurunkan bala, tidak akan menurunkan bencana. Itu artinya tatkala penduduk suatu negeri mereka melakukan kezaliman, melakukan kerusakan, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka melakukan kezaliman dan melakukan banyak kemaksiatan dan tersebar di kalangan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, di pinggir laut ataukah di pegunungan ataukah di mana saja tempatnya yang dianggap di situ adalah tempat yang paling aman, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana-bencana tersebut tatkala penduduk suatu negeri mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kita akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya itu melakukan kezaliman, kecuali penduduknya itu mereka melakukan kerusakan, kecuali penduduknya adalah bukan orang-orang yang soleh. Inilah pentingnya keberadaan orang-orang yang soleh di tengah-tengah manusia. Pentingnya keberadaan orang-orang yang melakukan kebaikan di tengah-tengah manusia, menjaga alam semesta ini. Dengan sebab keberadaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari mereka bencana, menghindarkan dari mereka malapetaka, sehingga kedudukan mereka sangat penting dan sangat besar di tengah-tengah manusia. Kapan orang-orang yang soleh semakin berkurang atau bahkan mereka semakin tidak ada di suatu tempat, maka mereka akan hancur, mereka akan binasa. Sebagaimana yang disebutkan, ditanyakan oleh istrinya Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsy, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Qala na'am idza kathural khabath. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa, kita akan hancur padahal di sekitar kita ada orang-orang yang soleh? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah, idza kathural khabath. Apabila orang-orang yang jeleknya sudah semakin banyak, apabila orang-orang fasiknya sudah semakin banyak dan orang-orang yang solehnya hanya segelintir orang, sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala pun terkadang menghancurkan mereka, dan yang menghancurkan, menurunkan bencana kepada mereka semuanya, dan semuanya akan terkena. Walaupun di situ ada orang-orang yang soleh, tapi sangat sedikit sekali orang-orang yang melakukan kebaikan. Terkadang Allah menurunkan, menghancurkan mereka karena banyaknya orang-orang yang melakukan kerusakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya seorang muslim berusaha dan bersemangat untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan agamanya, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh. Kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh dan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, karena anak-anak yang soleh tersebut yang akan memberikan manfaat kepada kita tatkala kita sudah mati, tatkala kita sudah dikubur, di alam kubur, di tempat yang sangat sempit, liang lahat, tidak ada yang menemani kita, tidak ada yang
bersama kita. Tatkala kita mempunyai anak-anak yang soleh, kita akan didoakan oleh mereka. Doa mereka akan sampai kepada orang tuanya. Doanya anak-anak yang soleh akan sampai kepada orang tuanya, memintakan ampun, memintakan agar kuburannya diluaskan, dijaga dari siksaan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah." Apabila manusia sudah mati, apabila manusia sudah meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau seorang anak soleh yang mendoakannya. Lihat di sini, waladun soleh, bukan hanya sekedar anak, bukan hanya sekedar anak saja, tapi ada sifatnya soleh. Seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjaga aturan-aturan Allah dan Rasulnya, yang akan mendoakan orang tuanya. Dan dengan sebab doanya anak yang soleh, derajat orang tuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yarfa'u lil 'abdi ad-darajah fil akhirah. Faqala ya Rabb, anna li hadha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat. Maka hamba itu mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan derajat ini? Dari mana saya mendapatkan kedudukan ini?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Bidu'a iwaladika saleh." Bidu'a iwaladika lak, dengan doanya anak solehmu, dengan doanya anakmu yang soleh, dengan doanya anakmu, sehingga engkau pun diangkat derajatnya karena anak-anakmu yang soleh tersebut mendoakan kamu. Sehingga inilah manfaatnya seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, akan terus memberikan manfaat kepada orang tuanya, sehingga menjadi amal jariyah bagi orang tuanya tersebut. Maka berusahalah, bersemangatlah wahai para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula seorang yang bergaul, seorang yang berteman, hendaknya mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, sehingga teman-teman tersebut inilah yang akan menjaganya, yang akan mengingatkan, mengajaknya kepada kebaikan, dan akan memperingatkannya dari kejelekan. Rasulullah SAW telah menggambarkan perumpamaan teman-teman yang baik dan teman-teman yang jelek. Mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil misk wa nafihil kir. Perumpamaan teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, dan teman-teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan orang yang meniup api. Fahamilul misk imma ayyahdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau seorang penjual minyak wangi, ada kalanya dia akan memberikan hadiah minyak wangi itu kepada kita, walaupun sedikit, walaupun 1 tetes. Atau kamu akan membeli darinya, kita membeli darinya. Atau kalau tidak, kita akan mencium darinya bau yang wangi. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik, kita akan diajak kepada kebaikan, akan diajak sholat, akan diajak kepada majelis ilmu, akan diajak melakukan hal-hal yang baik, dan akan diingatkan dari perkara-perkara yang jelek. Tapi kalau bergaul dengan teman-teman yang jelek, bergaul dengan teman-teman yang rusak, maka gambarannya Rasulullah mengatakan, wa nafikhul kir imma an tahriqa thiyabak. Ada kalanya dia akan membakar pakaianmu, kamu akan terbakar karena dekat dengan orang yang meniup api. Wa illa, atau kalau tidak, kamu akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Inilah bahayanya seorang berteman dengan teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang jelek. Terkadang seorang terbawa ketika dia berteman dengan seorang pencuri, dia akan mencuri. Ketika dia berteman dengan seorang penipu, dia juga akan ikut menipu. Seperti itu. Karena seorang akan terpengaruh dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Manjalas janas. Siapa yang bergaul dengan seseorang, dia akan sejenis dengan orang tersebut. Itulah gambarannya teman-teman yang soleh dan teman-teman yang baik
dengan teman-teman yang jelek. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada umatnya untuk mencari dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nas'alullah taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul awwalin wal akhirin wa waliyus salihin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa dzurratus salihin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya kedudukan orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang soleh di sini juga masuk di dalamnya wanita-wanita yang salehah, maka Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh, ketika mau menikah, ketika ingin mencari pasangan, untuk mencari pasangan-pasangan yang soleh dan pasangan-pasangan yang salehah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena dia orang kaya, banyak duitnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya, orangnya cantik. Wali hasabiha, dan karena kedudukannya, orang yang terhormat. Wali diniha, dan karena agamanya, karena dia ini orang-orang yang soleh, wanita yang solehah. Tapi apa maksudnya Pak? Kebanyakan manusia mereka menikahi wanita itu sebabnya karena 4 perkara ini. Ada yang menikahi karena dia orang cantik, walaupun akhlaknya jelek. Ada yang menikahi karena dia orang kaya. Ada yang menikahi seorang wanita karena dia orang yang terpandang. Tapi apa arahan, wasiat, nasihat dari Rasulullah SAW? Fadfar bidzatid din. Maka pilihlah orang-orang yang baik agamanya, orang-orang wanita-wanita yang solehah, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang baik agamanya. Taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Karena seorang wanita yang solehah akan membantu seorang laki-laki, membantu seorang suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengingatkan suaminya ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita yang solehah tidak akan meminta sesuatu yang tidak dimampui, tidak dimiliki oleh suaminya. Dia akan menerima apa yang diberikan oleh suaminya, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tetapi yang halal, yang penting barokah. Dan dia pun menganjurkan kepada suaminya untuk mencari dari hal-hal yang halal. Dari hal-hal yang halal. Inilah kebaikannya seorang mendapatkan jodoh dan pasangan dari wanita-wanita yang solehah. Begitu pula para wanita, ketika dia ingin menikah, juga hendaknya dia melihat orang yang ingin melamarnya, orang yang ingin menikahinya juga hendaknya dari laki-laki yang soleh, dari laki-laki yang soleh, sehingga mereka akan saling ta'awun. Setelah menikah, mereka saling tolong menolong untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang telah diberikan oleh Allah istri-istri yang salehah, maka itu adalah kenikmatan dan keutamaan yang sangat besar. Hendaknya dijaga, hendaknya disyukuri. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal itu termasuk dari perkara-perkara yang membahagiakan seseorang. Kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara termasuk dari kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, wal jarus salih, wal baitul wasi' wal markabul hani. Ada 4 perkara termasuk dari kebahagiaan. Seorang istri yang salehah, seorang tetangga yang saleh, tetangga yang baik, dan rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Ini adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang tatkala dia diberikan istri-istri yang salehah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bersemangat untuk menjadi dan menggapai derajatnya orang-orang yang soleh, walaupun kita bukan orang-orang yang soleh. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan orang-orang yang soleh. Ini adalah min babit tawadhu'.
dari sifat rendah dirinya, sifat tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun tidak diragukan lagi beliau termasuk orang-orang yang soleh, seorang imam kaum muslimin, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Cuman seorang berusaha menempuh sebab dan meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa agar dia termasuk dari orang-orang yang soleh dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang berbahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Nas'alullah ta'ala ayaj'alana minas solihin. Rabbi hab lana hukman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha